firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, atas penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau telah membangunkan kami pada pagi yang cerah ini. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan hanya kehendak-Mu terjadi atas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerapkannya di dalam hidup kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari Senin tanggal 3 Juni 2024 tertulis dalam Yesaya 25 ayat 8. Demikianlah bunyinya: Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang pertama kita rasakan ketika permasalahan datang di dalam kehidupan kita? Apakah bersungut-sungut atau tetap tenang karena Tuhan menjaga kita? Tentunya sebagai manusia, kita pasti pernah bersungut-sungut ketika persoalan datang menghampiri kita. Kita merasa tidak mampu untuk menghadapinya, sehingga kita berkata, "Kenapa Tuhan Kau kirimkan permasalahan ini datang kepadaku? Kenapa Tuhan Kau izinkan rintangan ini datang kepadaku? Aku tidak sanggup Tuhan, aku tidak mampu melewatinya." Mungkin itu yang kita katakan ketika kita mengalami suatu permasalahan. Nah, itu juga yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika ia mengalami suatu pembuangan ke Babel. Mereka bersungut-sungut, mereka ditindas, diperbudak, bahkan dicercah oleh orang-orang Babel. Sehingga banyak bangsa Israel tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Akan tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Ia tidak pernah lupa terhadap bangsa Israel. Ia tetap menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melihat kebaikan Tuhan, menyadari kebaikan Tuhan yang nyata ke dalam kehidupan mereka, mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka percaya lagi kepada Tuhan, sehingga mereka berserah, berseru kepada Tuhan di dalam kehidupannya, karena mereka sudah melihat pertolongan Tuhan yang nyata di dalam mereka. Oleh karena itu, Tuhan pun merespon bagaimana bangsa Israel sudah menyadari kebaikan Tuhan. Yang dimana Tuhan merespon kebaikan bangsa Israel yang sudah berbalik kepada Tuhan. Ia mengatakan kepada Yesaya di ayat tadi 25, Yesaya 25 ayat 8, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata
daripada segala muka dan aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Inilah suatu janji Tuhan terhadap bangsa Israel, yang dimana ketika kita mengikuti membaca firman Tuhan, maka bangsa Israel mengalami kebahagiaan bahwasannya mereka kembali ke bangsa Israel, ke Yerusalem yang baru. Nah, apa yang dapat kita pelajari Amang Inang dari kitab ini? Dalam nats ini kita diajarkan agar tetap berseru kepada Tuhan. Walaupun rintangan apapun, jangan andalkan pikiran kita, sebab Tuhanlah pusat dari sumber berkat itu, yang dimana hendaklah melalui nats ini kita menyadari pertolongan Tuhan, sehingga di dalam nats ini kita dituntut bagaimana berserah kepada Tuhan ketika mengalami persoalan di dalam perkuliahan, di pekerjaan, di rumah tangga, serta dimanapun. Jika ada persoalan, serahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber berkat itu, tiada yang lain. Kiranya firman Tuhan memberkati kita dan menyadarkan kita bahwasannya ketika ada persoalan kita, andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.